Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah SMA SMK Terpadu Ma'arif. Kemudian yang kami hormati Ibu Bapak staf pengajar dan jajaran. Kemudian yang kami banggakan adik-adik calon siswa SMK Ma'arif Cicalengka yang sama-sama hadir walaupun lewat dunia maya ya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi walaupun lewat dunia maya ya. Allah Subhanahu wa taala, karena itu sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Selanjutnya pada kesempatan pagi ini saya diberikan waktu oleh pihak sekolah untuk memberikan materi dalam rangka MPLS tahun 2020. Yang akan saya bawakan yang pertama tentunya masalah etika berlalu lintas, kemudian dilanjutkan dengan masalah kenakalan remaja. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu etika berlalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang namanya berlalu lintas adalah gerak pindah orang, barang, benda dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan etika adalah identik dengan kesopanan atau sopan santun. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan etika berlalu lintas yaitu cara atau sopan santun dalam berlalu lintas di jalan. Kaitannya dengan adik-adik sekalian adalah bahwa walaupun menurut aturan adik-adik masih di bawah umur, namun pada kenyataannya dan faktanya di lapangan tidak bisa dihindari bahwa adik-adik pun gerak pindah dari rumah ke sekolah, sebagian atau bahkan hampir 75% menggunakan sepeda motor. Karena itu perlu kali saya sampaikan cara-cara atau etika atau sopan santun berkendaraan. Yang pertama tentunya sebelum adik-adik berangkat ke sekolah, pastikan dulu kendaraan yang digunakan adalah kendaraan yang layak jalan sesuai dengan spesifikasi teknik kendaraan tersebut, bertujuan untuk menjamin keselamatan baik diri pribadi maupun orang lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian pastikan bahwa kendaraan adik-adik dilengkapi dengan surat-surat yang sah ya. Jangan ada istilah motor bodong atau motor sebelahan ya. Itu secara aturan dan perundang-undangan sungguh sangat dilarang. Kemudian yang ketiga, perhatikan juga faktor-faktor keselamatan diri. Yang pertama, tentunya gunakan helm yang sesuai dengan SNI, bukan helm proyek atau helm yang ya tidak sesuai dengan SNI, yang helm yang hanya digunakan untuk gaya saja, itu tidak boleh. Yang kedua, gunakan alas kaki yang atau sepatu ya, tentunya kalau ke sekolah pakai sepatu yang aman untuk berkendaraan. Nah, kemudian pastikan juga bahwa kendaraan adik-adik semua sistemnya berfungsi, baik lampu besar, rem ya, kemudian lampu sen, dan kondisi ban yang layak pakai. Nah, itu. Setelah itu, kemudian dalam hal berkendaraan juga jangan sampai ugal-ugalan, jangan sampai kebut-kebutan. Perhatikan faktor kecepatan ya, untuk menghindari kecelakaan di jalan. Itu di antaranya. Nah, kemudian juga adik-adik, sebenarnya sekali lagi ini bukan kebijakan atau bukan keringanan ya.
kami dari pihak Polsek Cicalengka ya, memberikan toleransi ya, karena apa? Banyak kendala, banyak permintaan dari orang tua murid maupun dari pihak sekolah sehubungan dengan letak geografis dari Cicalengka yang memang ada sebagian daerah yang memang tidak terjangkau oleh angkutan umum. Kami sepakat dengan jajaran, silakan adik-adik bisa menggunakan sepeda motor dengan catatan tadi ya, semua aturan harus dipenuhi dan hanya untuk kepentingan sekolah saja ya, di luar sekolah kami tidak akan mentolerir. Nah, itu ya. Kemudian adik-adik dalam menggunakan kendaraan ini pun tidak luput daripada faktor-faktor lain yang akan tentunya mengganggu stabilitas Kamtibmas. Di antaranya adalah pada saat ada memarkirkan kendaraan, parkirlah kendaraan yang benar ya, karena banyak orang, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap para pelaku kejahatan yang mengincar sepeda motor adik-adik ya. Banyak cara dari mereka untuk mengambil barang tersebut, baik pada saat parkir maupun di jalan. Oleh karena itu, kalau memang selesai sekolah, pulanglah langsung ke rumah, jangan keluyuran kemana-mana, apalagi sampai larut malam. Nah, itu diantaranya ya, ada kan? Sekali lagi, dalam ketika lalu lintas juga adik-adik wajib mengenal ya, rambu-rambu yang ada di jalanan. Ya, di Cicalengka belum ada lampu merah. Ya, demikian banyak yang memang harus kita perhatikan. Cara belok seperti apa, cara berhenti seperti apa. Ya, mudah-mudahan sebelum adik-adik menggunakan kendaraan ke sekolah, sebaiknya juga dipastikan bahwa adik sudah mahir berkendaraan. Ya. Karena apa? Adik belum mendapatkan SIM. Kalau nanti sudah waktunya adik mendapatkan SIM, itu akan dites segalanya, ya, baik pengetahuan rambu maupun spesifikasi teknik dari kendaraan motor tersebut. Nah, itu mungkin diantaranya salah satu himbauan dari kami. Ya, sekali lagi, mari kita ciptakan atau jadilah para pelopor keselamatan lalu lintas di jalanan. Kemudian adik-adik, materi berikut kami akan membahas masalah anak remaja. Karena apa? Adik-adik yang masuk di SMK Terpadu Ma'arif ini adalah adik-adik yang usianya menjelang remaja, ya. Kemudian rentan sekali dengan pengaruh-pengaruh yang negatif kalau memang adik-adik tidak mau peduli dengan apa yang ada di lingkungannya masing-masing. Ya, di antaranya yaitu masalah-masalah anak remaja. Banyak anak remaja macamnya. Ada macam anak remaja yang memang betul-betul oleh remaja, ya, betul-betul kenakalan, ya, misalkan masalah menyontek, masalah bolos sekolah dan lain-lain. Ada juga yang kenakalan yang menjurus kepada tindakan-tindakan yang akan mengarah kepada tindakan kriminalitas yang tentunya akan berakibat hukum bagi adik-adik sekalian. Karena itu, ya, hindarilah hal-hal yang memang akan merugikan diri adik sendiri. Ya. Ingat bahwa apa yang kalian lakukan bukan hanya saja akan merugikan diri sendiri, tapi juga akan merugikan orang lain, merugikan orang tua kalian, merugikan sekolah kalian, dan tentunya nama baik keluarga di lingkungan masyarakat. Ya, sekali lagi, masalah kenakalan remaja itu banyak, ya. Dari mulai merokok saja itu hal kecil yang memang awal mula daripada awal mula dari perbuatan kita akan meningkat kepada hal-hal yang lebih besar. Ya, karena itu hindarilah semaksimal mungkin. Mudah-mudahan juga di sekolah akan ada aturan-aturan dan ketentuan yang memang mengikat terhadap ketentuan perlakuan adik-adik sekalian. Ya, kemudian seperti kita ketahui bahwa negara kita ini saat ini sedang dalam darurat narkoba. Ya, banyak cara, banyak bentuk kegiatan yang dari mereka yang memang tujuannya untuk mempengaruhi adik-adik agar terjerumus dalam dunia mereka, ya.
penjualan lewat online, kemudian mengemas beberapa jenis narkoba ke dalam makanan atau minuman atau bahkan jajanan sehari-hari. Nah, karena itu waspadalah rekan-rekan dan adik sekalian, karena sudah sekali terjerumus akan menyesal seumur hidup. Ya, nah itu. Selanjutnya adik-adik perlu kami juga sampaikan masalah penggunaan gadget atau handphone. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa seiring perkembangan zaman dan pesatnya teknologi, ya, yang namanya handphone sepertinya atau gadget sepertinya sudah merupakan satu kebutuhan. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya menghimbau dan mengajak bijaksanalah dalam menggunakan media sosial. Ya. Kemudian pilih-pilih mana yang memang pantas untuk kalian, mana tidak pantas. Ya, kemudian hati-hati dalam bermedsos, baik melihat konten-konten yang tidak penting ataupun pada saat Anda komen sesuatu atau mengupload sesuatu ke dalam medsos. Karena apa? Seiring perkembangan juga hukum telah mengatur, ya, jangan sampai adik-adik sekalian terjerat dalam masalah. Sekali lagi, gunakanlah HP kalian, gadget kalian untuk hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang berguna bagi kemajuan diri dalam mencapai cita-cita. Ya. Itu yang mau disampaikan pada kesempatan pagi ini, ya, tidak banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ada guna dan manfaat bagi adik kalian. Yang terakhir, kami atas nama pribadi dan atas nama Kesatuan Polsek Cicalengka Polresta Bandung mengucapkan selamat belajar, selamat menempuh pendidikan, selamat berjuang demi cita-cita